Take 3, malam nih, episode 8, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di program Kulkas. Kuliah ringkas. Salah satu program yang gak bikin boring. Gak perlu ngontrak SKS, bahkan bayar UKT. Namun meskipun ringkas tapi tetap berkelas dan sok pasti berkualitas. Kulkas Ngademin topik-topik panas karena dibahas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu, insya Allah dibimbing oleh wahyu. Kulkas Ngadem yuk. Oke Pak, kalau di episode kemarin kita ngebahas tentang hikmah nih Pak bagi korban pelakor nih ya. Nah sekarang kita membahas lagi gimana sih tobatnya gitu ya, bukan tobat tuh kayak itu ya. Saya paham. Sinetron Indosiar tobatnya pelakor, tobatnya. Oke, saya paham. Saya paham. Gini. Episode kemarin kita mengkaji tentang apa yang harus dilakukan oleh korban pelakor dan pebinor. Yes Pak. Nah sekarang bahwa harus dipahami sekali lagi, pelakor dan peminor itu adalah pihak ketiga yang dengan sengaja pertama merusak keharmonisan rumah tangga orang lain, memutus mata rantai cinta dan kasih pasangan suami istri yang lain, memutus status suami atau status istri pada rumah tangga orang lain hingga bercerai, hingga bercerai, lalu menjadikan suami atau istri yang sudah lepas dari pasangan sahnya itu menjadi budak cintanya, hingga menikah dengan dia misalnya. Para fuqaha di ensiklopedia fikih menghukumi para perebut suami orang dan istri orang itu dengan dosa besar. Sekali lagi, pelakor dan pebinor itu adalah dosa besar. Karena itu bagi mereka yang sudah melakukan dosa besar tidak ada lagi apapun kecuali harus bertobat, karena Nabi kan pernah berkata gini, waman afsada imra'atan ala jaujiha, barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, falaisa minna, bukan umatku, kata Nabi. Itu berat. Dosanya besar, maka harus segera bertobat. Gitu. Oke Pak, kenapa sih kira-kira si ini nih pelakor pembunuhan harus tobat nih Pak? Oke, satu tadi dosa besar. Yang kedua gini, ketika kita berbuat dosa besar, ngerebut suami orang, ngerebut istri orang, kemudian kita tidak bertobat, perhatikan kata Allah dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 40. Kata Allah gini, wa jazaa'u sayyi'atum misluha. Pahala atau balasan bagi keburukan adalah keburukan pula. Sekarang kita ngerebut suami orang, ngerebut istri orang, itu kan keburukan. Kalau tidak ditobati, Allah akan memberikan keburukan kembali. Bisa jadi tidak menimpa kita, tapi menimpa pada anak dan keturunan kita. Mau nggak nanti anak kita, anak perempuan kita, suaminya direbut oleh perempuan lain? Lebih ke karma ya? Wah, seperti itulah kalau dalam teori yang lain nyebutnya karma. Tapi dalam Islam itu adalah hukum sebab akibat kan? Akibatnya kita berbuat jahat, lalu perbuatan jahat itu tidak segera kita taubati, maka Allah akan menimpakan hal serupa pada kita. Bisa jadi sakit hati dalam bentuk yang lain, atau bisa dalam kasus yang sama tadi. Tadi saya sampaikan, anak perempuan kita suaminya direbut oleh laki-laki lain. Anak laki-laki kita istrinya direbut oleh laki-laki lain. Kalau tidak taubat bisa seperti itu. Gitu. Sebab kan ini satu lagi di Islam, in ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, kebaikan kita untuk diri kita. Tapi wa in asyatum fala, kalau kita berbuat jahat, perbuatan jahat itu nanti akan balik lagi pada diri kita. Nah Pak, kan ini dosanya besar banget sampai ini bukan umat Nabi gitu kan? Umat Nabi. Ini bakal dibuka nggak Pak nih pintu taubatnya nggak ketika mereka mau taubat gitu? Kata Allah begini di Quran surah Ali Imran 135, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, gitu. Bersegeralah kalian kepada ampunan, harus bersegera minta ampunan kepada Allah. Nah, kata wasari'u, perintah bersegera ini khitabnya bagi orang-orang yang berbuat dosa. Jadi artinya pelakor dan pebinor itu yang dosanya dosa berat, dosanya dosa besar, itu masih ada peluang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu diperintah oleh Allah. Bahkan di sisi lain, orang yang bertobat itu kan ciri jadi orang yang bertakwa. Di ayat berikutnya di 135, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu, orang-orang bertakwa itu apabila dia berbuat keji, merebut suami orang, merebut istri orang, aw dzalamu anfusahum, atau berbuat dolim pada dirinya, dzakarullah, segera diingat pada Allah, fastaghfiru lidunubihim, dan segera dia tobat kepada Allah atas dosanya itu. Maka saya kira harus segeralah bertobat gitu. Tapi bakal diterima nggak Pak nih Kak kira-kira?
Tobatnya itu? Ya, tobatnya itu. Bergantung Ki. Bergantung anu nggak gantung. Oke, begini. Taubat itu sejauh kita masih punya usia akan diterima. Kan gini kata hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, innallaha yaqbalu taubatal abdi. Allah akan menerima taubat seorang hamba malam yughargir, sebelum apa yughargir itu ruhnya ada di tenggorokannya. Jadi kalau ruh kita mau ditarik sudah di tenggorokan, kita mau ajal nih, baru kita ngomong taubat, ya Allah itu ditolak. Tapi sejauh kita masih ada rentang kehidupan gitu, kita bertobat seberat apapun dosa kita, itu Allah akan mengampuni dosa kita. Di ayat yang lain, salah satu contoh di Az-Zumar misalnya ayat 53 kata Allah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni dosa kita secara keseluruhan kalau kita real tobat. Allah akan mengampuni dosa ibu dan bapak yang jadi pelakor dan pembina, akan diampuni oleh Allah semuanya kalau bertobat. Hanya satu, Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik. Musyrik itu tidak akan diampuni oleh Allah karena menyekutukan Allah, menduakan Allah, selingkuh dari Allah, itu mah tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa selain itu akan diampuni. Adiknya musyrik apa? Dolim tadi. Dolim itu kan adiknya kemusyrikan, itu akan diampuni oleh Allah. Dalilnya tadi innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, Allah akan mengampuni seluruh dosa yang dibuat oleh manusia. Kenapa? Innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Gitu. Ini Pak, bagaimana sih cara tobat mantan pelakor ini Pak? Oke. Bagaimana cara tobat mantan pelakor dan pembinor? Satu, karena dosanya berat, besar. Ya. Tobatnya juga berat dan besar. Satu di antaranya. Pertama, harus minta maaf kata para ulama secara langsung. Sekarang kan mohon maaf, suami orang lain direbut oleh kita. Nah, tobat kita akan diterima ketika kita minta maaf langsung. Pada kalau istri yang suaminya kita rebut, pada suami yang istrinya kita rebut, kita harus langsung minta Kalau maaf. gini Pak, misalnya dari pelakor nih, tapi tanpa sepengetahuan nih, tapi udah itu beres tanpa sepengetahuan nih, si pelakor ini mau tobat gitu, nah tetap harus minta maaf. Tetap harus minta maaf, gitu. Tetap harus minta maaf karena dosa ini hakul Adam, keterkaitan antara sesama manusia. Tapi misalnya sulit nih, Sulit bagaimana nih. kalau sulit? Ya sulit. Gitu. Sulitnya khawatir pada saat datang malah dianggap enter kalau buat tipe macam. Misalnya jika ini jika benar istrinya direbut itu dong nih. Nah, jika seperti itu, kata para ulama, kita harus istid'ah. Apa istid'ah itu? Membanjiri orang yang kita dolim itu dengan doa-doa. Bukan lagi mendoakan, tetapi membanjirinya dengan doa. Kita kan menyesal, meminta maaf. Ya. Mau berkunjung takut disalahkan, nanti ada huru hara misalnya. Setelah itu bagian dari tobat kita, doain istri yang suaminya kita rebut itu dengan doa yang sebanyak-banyaknya, doa yang baik bagi dia. Doain suami yang istrinya direbut oleh kita dengan banjir doa yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya untuk dia. Itu tahap yang kedua. Yang ketiga, menyesal atas perbuatan dosa itu. Menyesal terus sudah merebut istri orang. Gusti, gimana kalau anak saya nanti suaminya direbut orang lain? Ya Allah, gimana kalau anak saya nanti istrinya direbut oleh orang lain? Kita menyesal. Kemudian tahap yang keempat, jadikan pelakor dan pembinor itu sebagai dosa yang terakhir, tidak akan berbuat dosa lagi. Itu dosa yang terakhir. Setelah itu bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau perlu kampanye anti pelakor dan pembinor. Gitu. Nih saya ini mantan pelakor dan pembinor, hidup saya rusak tong sekali-kali seperti apa yang saya lakukan. Kalau perlu seperti itu. Gitu. Ya, itu bagian dari menyesali. Kemudian yang terpenting kata para ulama ada 2 langkah lagi. 6. Suami yang kita rebut dari istri orang lain itu harus kita jaga, bagian dari tobat kita. Jaga supaya dia benar-benar jadi suami yang soleh, suami yang beriman dan bertakwa, hingga kita sesuai nanti dengan tentu saja irama takdir Allah ya. Allah memutuskan suami kita dengan istrinya hingga berkeluarga dengan kita. Itu adalah takdir yang terbaik, wujud dari takdir yang terbaik. Jaga suami kita hasil ngerebut dari orang lain ini benar-benar jadi suami yang beriman dan bertakwa. Dengan demikian berhasil kan di tangan kita. Kemudian jaga keluarga hasil rebutan itu menjadi keluarga yang samawa. Keluarga kita harus samawa, sakinah mawaddah warahmah gitu. Meskipun suami kita dapat rebut, itu bagian dari tobat yang paling real. Jadi pertama,
Taubat bagi mantan pelakor dan pebinor itu satu, harus minta maaf langsung. Minta maaf langsung, karena ya. itu jangan memutus silaturahmi. Ini tentu sulit. Yang kedua, istid'a, banjiri Doa. dengan doa-doa, bukan sekedar lagi mendoakan tapi membanjiri doa-doa itu. Kemudian berikutnya, jangan sekali-kali kita mengulang lagi, harus menyesal atas berbuat dosa itu. Jangan diulangi berbuat seperti itu lagi. Anggap, posisikan pelakor dan pebinor yang kita lakukan sebagai dosa yang terakhir kalinya. Kemudian setelah itu kita jaga suami kita hasil ngerebut, istri kita hasil ngerebut itu benar-benar jadi orang yang soleh. Sehingga di tangan kita dia menjadi soleh. Siap. Oke. Bilang siap jika nu. Bukan saya, Pak. Oke. Sudah komplit pembahasan kita, Pak ya, tentang pelakor dan pebinor ini, dimulai dari pelakor dan pebinornya, korbannya, Hikmahnya kayak gimana, terus pintu taubat bagi pelakunya ya. Sudah kita bahas. Oke, bahasan dan yang saya sampaikan jangan dianggap yang paling benar. Netizen cari pada narasumber yang lain karena wawasan Islam itu begitu luas. Yang jelas tetaplah bergabung di apa? Di Kulkas Kuliah Ringkas. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya silakan di kolom komentar YouTube kami ya, Pak ya. Ya, di Ridan Official ya. Nanti biar Bang yang menjawab, Pak. Oke, ada hikmah lagi, Pak, mungkin yang akan disampaikan buat teman-teman. Oke, cukuplah bagi kawan-kawan ya. Hindari pelakor dan pebinor dari kehidupan kita karena itu akan melaknat hidup kita. Intinya banyak belajar aja, Pak ya. Di mana belajarnya? Di Kulkas Kuliah Ringkas. Saya rebut sekarang satu-satunya kuliah yang tidak bikin kita boring, apalagi harus ngontrak SKS dan bayar UKT, tapi meskipun ringkas tetap berkualitas. Kulkas ngademin topik-topik yang panas karena di Kulkas bukan pakai nafsu tetapi pakai ilmu dengan bimbingan wahyu. Kulkas Adam yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini kita bagi yang awam gitu, Pak, banyak bertanya-tanya tentang hukum ini nih, Pak, tentang hukum onani ini, Pak. Wah. Gimana sih, Pak, onani dalam hukum Islam nih, Pak? Pendapat umumnya sama dengan Syafi'i dan Hambali menyatakan onani dan masturbasi itu haram, tapi ada satu pendapat yang mengatakan boleh dengan alasan darurat. Kalau misalnya gini, Pak, kita udah punya istri nih, apakah boleh nih kita onani tapi oleh istri nih? Nah, gitu, Pak. Aktivis onani, onani itu aktivis itu mereka akan bodoh. Kenapa? Karena onani bagian dari kemaksiatan yang haram. Itu bodoh. Oke. Pada saat saya jemput bodoh, tolong jangan saling menghukumi ya. Siapa yang terbodoh di antara kita ya? Hingga dituduh aktivis itu ya.